Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kali ini kita akan belajar tentang hakikat IPA sebagai proses, produk, sikap, dan teknologi. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jian Arwa Aliza dengan NIM 230105051 dengan nomor presensi 30 dari Universitas Negeri Semarang. Nah, teman-teman, apa sih hakikat IPA ini? Jadi, hakikat ilmu pengetahuan alam adalah suatu cara untuk memahami alam semesta melalui serangkaian proses ilmiah yang sistematis, logis, dan objektif. IPA tidak hanya berisi kumpulan fakta dan konsep, tetapi juga mencakup metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan tersebut, serta sikap ilmiah yang dikembangkan dalam prosesnya seperti rasa ingin tahu, jujur, kritis, dan terbuka terhadap bukti baru. Dengan demikian, IPA mencakup 3 aspek utama, yaitu pertama ada produk berupa fakta, konsep, prinsip, dan teori. Lalu yang kedua ada proses, yaitu proses cara kerja ilmiah dan sikap ilmiah. Yang ketiga, aspek ini saling berkaitan dan membentuk fondasi utama dalam pembelajaran serta pengembangan ilmu pengetahuan alam. Nah, teman-teman, selanjutnya ada hakikat IPA sebagai proses. IPA sebagai proses menyangkut proses atau cara kerja untuk memperoleh hasil atau produk. Inilah yang kemudian dikenal sebagai proses ilmiah. Nah, melalui proses-proses ilmiah ini akan didapatkan temuan-temuan ilmiah. Perwujudan proses-proses ilmiah ini berupa kegiatan ilmiah yang disebut sebagai inquiry atau penyelidikan ilmiah. Nah, secara sederhana, Newman 1985 sampai 1986 mendefinisikan inquiry adalah sebagai usaha mencari pengetahuan dan kebenaran. Sejumlah proses IPA yang dikembangkan para ilmuwan dalam mencari pengetahuan dan kebenaran ilmiah, itulah yang kemudian disebut sebagai keterampilan proses IPA. Iskandar 1997 mengartikan keterampilan proses IPA adalah keterampilan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Nah, selanjutnya di sini ada proses hakikat IPA. Yang pertama ada observasi. Langkah pertama dalam meningkatkan pemahaman IPA adalah dengan melakukan observasi yang cermat. Nah, melalui observasi ini kita dapat mengumpulkan informasi awal yang akan menjadi titik tolak penelitian kita. Lalu yang kedua ada perumusan masalah. Langkah berikutnya adalah merumuskan masalah atau pertanyaan yang akan kita jawab melalui proses ilmiah. Nah, masalah yang dirumuskan sebaiknya bersifat konkret dan dapat diuji melalui eksperimen. Lalu yang ketiga ada merumuskan hipotesis. Nah, setelah memformulasikan masalah, langkah selanjutnya adalah membuat hipotesis. Hipotesis sendiri merupakan suatu asumsi atau prediksi mengenai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Lalu yang keempat ada eksperimen. Langkah selanjutnya adalah melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Eksperimen harus dilakukan secara teliti dan terkontrol agar mendapatkan data yang dapat dipercaya. Lalu yang kelima ada analisis data, yaitu langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Jadi data-data yang telah terkumpul harus dianalisis dengan seksama untuk memahami hubungan antara variabel yang diuji. Lalu yang terakhir ada penarikan kesimpulan, yaitu menganalisis data yang telah diperoleh. Jadi data-data yang telah terkumpul harus dianalisis dengan seksama untuk memahami hubungan antara. Nah, selanjutnya ada hakikat IPA sebagai produk. Hakikat IPA sebagai produk penjelasan merujuk pada pemahaman bahwa IPA merupakan hasil dari proses pengamatan, eksperimen, dan penalaran yang dilakukan oleh manusia untuk memahami fenomena alam. Nah, dalam hal ini IPA itu bukan hanya sekedar kumpulan informasi atau fakta, melainkan sebuah produk penjelasan yang sistematis dan logis terhadap kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Melalui metode ilmiah, IPA berusaha memberikan penjelasan yang objektif, dapat diuji, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang berbagai peristiwa alam, baik itu terkait dengan materi, energi, maupun kehidupan di bumi. Nah, sebagai produk penjelasan, IPA juga bertujuan untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah dan mengembangkan teknologi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Lanjut, yaitu ada hakikat IPA sebagai sikap. Nah, hakikat IPA sebagai sikap merujuk pada pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami fenomena alam melalui observasi, eksperimen, dan analisis secara objektif. Sikap ini mencakup rasa ingin tahu, kritis, terbuka terhadap penemuan baru, serta kemampuan untuk berpikir logis dan sistematis dalam mencari penjelasan tentang berbagai peristiwa atau fenomena alam. Dalam konteks ini, IPA bukan hanya sekedar pengetahuan yang terakumulasi, tetapi juga merupakan suatu proses dinamis yang mengajarkan kita
untuk terus menggali, meragukan, dan menguji hipotesis serta menghargai fakta dan bukti yang ditemukan melalui metode ilmiah. Jadi dengan demikian, hakikat IPA sebagai sikap mencerminkan cara berpikir dan berinteraksi dengan dunia alam secara ilmiah. Selanjutnya adalah hakikat IPA sebagai teknologi. Hakikat IPA sebagai teknologi merujuk pada penerapan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan alat, sistem, atau inovasi yang dapat dipermudah kehidupan. Hakikat IPA sebagai teknologi merujuk pada penerapan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan alat, sistem, atau inovasi yang dapat mempermudah kehidupan manusia dan meningkatkan kualitas hidup. Teknologi dalam hal ini merupakan hasil dari penelitian dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan alam yang diubah menjadi produk yang bermanfaat secara praktis. Misalnya, penemuan di bidang fisika yang menghasilkan alat elektronik atau penelitian biologi yang menghasilkan obat-obatan. Nah, IPA dan teknologi saling berhubungan erat karena pengetahuan yang diperoleh dari IPA menjadi dasar bagi pengembangan teknologi. Teknologi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi manusia, baik itu di bidang kesehatan, komunikasi, energi, maupun lingkungan. Sekian penjelasan dari saya tentang hakikat IPA sebagai proses, produk, sikap, dan teknologi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.